Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahim. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Penganggaran pada Pemerintah Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu penganggaran di era reformasi. Pengelolaan keuangan daerah pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembenaran Indonesia. Undang-undang yang berlaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan daerah ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan hukum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut, yaitu A. Peraturan Perundang-undangan Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian B. Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian C. Kepmendagri Nomor 900.009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda. Kemudian D. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian F. Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Kemudian penganggaran di era pasca reformasi tahun 1994 sampai dengan 2004. Penerapan otonomi daerah disusun oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perihal pertimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal pemerintah daerah. Selepas keundang-undangan tersebut, pemerintah menghasilkan aturan penerapan pengelolaan keuangan pendukung lainnya, antara lain yaitu A. Peraturan Perundang-undangan Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana pertimbangan. B. Peraturan Perundang-undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah. C. Peraturan Perundang-undangan Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. D. Peraturan Perundang-undangan Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November tahun 2000 nomor 903/2735/SJ tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Kemendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah serta penyusunan keuangan APBD. G. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Baiklah, kemudian pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa pra-reformasi, yaitu sebagai berikut. A. Pemerintah daerah atau kepala daerah diikuti oleh perangkat yang berbeda selaku lembaga eksekutif, sedangkan DPRD sebagai lembaga legislatif. B. Format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi 1. Laporan perhitungan APBD, 2. Catatan anggaran APBD, 3. Laporan perputaran kas, dan 4. Laporan pertimbangan daerah. C. Dilengkapi dengan evaluasi kinerja berdasarkan standar rencana strategis. D. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos penerimaan melainkan termasuk dalam pos pendapatan. Proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3 bagian, yakni pemasukan, pengeluaran, serta pembiayaan. G. Indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup 3 hal sebagai pada masa prareformasi, melainkan juga mencakup standar pelayanan yang diminta. H. Dengan munculnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 105 Tahun 2000, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menuntut akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran sehingga terjadinya pergeseran.
Kemudian yang terakhir I, yaitu perubahan pada sistem pencatatan, yaitu dengan dilaksanakannya akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah serta bukan pembukuan sama dengan diterapkan semua periode pra-reformasi. Kemudian penganggaran di era pasca reformasi pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini adalah A. Dikenalkan kembali bendahara pendapatan serta bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kemudian B. Pengelompokan belanja diganti dari belanja layanan publik, biaya aparatur, biaya bagi hasil dan pinjaman keuangan, dan belanja tidak terkira menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikaitkan dengan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan program serta kegiatan. Kemudian C. Diterapkannya konsep multi-term expenditure framework. Dan D. Perlu pembentukan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempunyai syarat terdapat standar akuntansi pemerintah serta prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menanggung konsisten dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir E, yaitu konsekuensi dari dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005 serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 ialah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan. Kemudian dan tanggung jawab pengelolaannya yang telah didelegasikan dari kepala daerah kepada masing-masing kepala SKPD. Oleh karena itu, SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan. Kemudian agenda di masa mendatang yaitu upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintahan di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintah. Pengembangan dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran terjadi sebagai upaya untuk memenuhi amanat aturan perundang-undangan atau konsekuensi dari ditetapkannya praktik pengelolaan keuangan daerah lainnya, seperti minat untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Begitu juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36. Ritonga menyatakan bahwa guna membantu pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual dibutuhkan situasi yang membantu implementasinya. Yang sekalian jadi permasalahan yang dituju saat ini adalah meliputi A. Dorongan sumber daya manusia pengelolaan keuangan yang handal serta kompeten. B. Dorongan oleh auditor laporan keuangan sebab pergantian basis akuntansi hendak mengganti metode pengecekan yang dicoba oleh pemeriksa. Kemudian C. Tersedianya sistem teknologi informasi yang sanggup memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan berbasis akuntansi akrual. D. Terdapatnya sistem anggaran akrual sebab bila anggaran pemasukan, belanja serta pembiayaan tersebut masih berbasis kas, sementara itu pelaksanaannya berbasis akrual, maka anggaran serta pelaksanaannya tidak bisa membandingkannya. Kemudian pengambil keputusan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta dorongan politik karena penerapan akuntansi akrual membutuhkan banyak dana juga memakan waktu yang lama, terutama lebih lama dari masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Strategi dan implementasi strategi pemerintah. Manajemen strategi terdiri dari dua suku kata, yaitu manajemen dan strategi. Definisi manajemen menurut Nawawi 2052 diungkapkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses, yaitu terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, executing, pengawasan, controlling, dan penganggaran, budgeting publik. Manajemen strategi adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungannya secara sistematis, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik, baik dalam hal kebijakan substantif
dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik, yaitu A. Pasar, B. Pengaruh politik, dan C. Kendala yang dihadapi. Bagian dari proses pengendalian manajemen strategi sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi informasi meliputi komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi Merdiasmo 2950 menjelaskan bahwa komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal organisasi yang meliputi A. Perumusan strategi, B. Perencanaan strategi, C. Penganggaran, dan D. Penilaian kinerja. Selanjutnya, perumusan strategi. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. The missing link problem. 2. The blue sky problem. 3. The silver lining problem. 4. The all thing to all people problem. Komponen dasar proses perumusan strategi adalah sebagai berikut. 1. Misi dan tujuan umum organisasi. 2. Analisis atau screening lingkungan. 3. Faktor internal dan audit sumber daya yang 4. Perumusan